Baik, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama ketahui bahwasanya salah satu ketika ada tiga hal penting yang perlu kita pelajari berkaitan dengan agama kita. Yang pertama ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'rifatu ar-rasul, mengenal rasul kita, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Ini tiga hal yang wajib, yang mutlak untuk kita pelajari semua begitu kita mengaku sebagai seorang muslim. Dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari mempelajari agama Islam, ya, termasuk dari mempelajari agama Islam adalah mengenal rukun iman. Ya, rukun iman. Satu ketika dalam sebuah hadis disebutkan, suatu ketika kata Umar bin Khattab, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. Kami tidak ada bekas-bekas safar dari orang tersebut, tidak ada bekas kalau dia sedang melakukan sebuah perjalanan. Tapi tidak ada di antara kami seorang pun yang mengenal siapa dia. Ini sesuatu yang aneh. Zaman dahulu itu aneh ketika tiba-tiba orang itu muncul, rambutnya sangat hitam, bersih, mengkilat, bajunya sangat putih, tidak ada noda, tidak ada tanda safar, tapi tak ada yang kenal. Orang ini tiba-tiba muncul, tidak ada yang kenal, tapi tidak ada bekas safar. Andaikan dia orang asing, dia barusan datang, pasti ada tanda-tanda kalau dia sedang habis dalam perjalanan. Zaman dulu itu perjalanan, rambut itu penuh debu, apalagi di padang pasir, itu di gurun pasir. Itu rambut penuh debu, baju itu kotor dan lain sebagainya. Orang ini tiba muncul tapi tidak ada bekas-bekas safar, tapi tidak ada yang kenal. Maka dia pasti orang baru. Tapi bagaimana kemunculannya bisa tiba-tiba, itu masih mengherankan oleh Umar bin Khattab. Kata Umar, kemudian laki-laki ini langsung datang, duduk kepada Nabi SAW. Fa asnada rukbatahi ila rukbatahi. Dia langsung sandarkan lututnya kepada lutut Nabi. Dan dia menyandarkan dan dia letakkan kedua tangannya di atas pahanya. Kemudian dia bertanya, ya Muhammad, ya, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, beritahu saya, kabarkan saya apa itu Islam. Maka Nabi kemudian menjelaskan, Islam itu engkau bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat, kemudian kau mendirikan sholat, bayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan kemudian naik haji apabila kau mampu. Kemudian laki-laki ini bertanya, ya, wa akhbirni anil iman, ya Muhammad. Sesudah dia bertanya, dia katakan sadaqta. Waktu Nabi habis jawab, dia sadaqta, engkau benar. Kemudian dia tanya lagi, ya Muhammad, akhbirni anil iman, wahai Muhammad, beritahu saya apa itu iman. Maka Nabi kemudian mengatakan, al imanu, iman itu antu'mina billah, hendaklah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian engkau beriman dengan malaikat Allah, kemudian engkau beriman dengan kitab-kitab Allah, kemudian engkau beriman dengan rasul-rasul Allah, kemudian engkau beriman dengan hari akhir, dan engkau beriman dengan, ya, qadarullah, dengan takdir dari Allah, baik itu, entah itu takdir yang baik maupun itu takdir yang buruk. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian laki-laki ini bertanya tentang ihsan dan bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Intinya sesudah laki-laki itu bertanya dan Nabi menjawab, laki-laki itu tiba-tiba pergi dan tiba-tiba hilang. Tiba-tiba menghilang. Tidak kelihatan bekasnya, tidak tahu kemana. Maka kemudian sesudah kejadian itu, Nabi bertanya kepada Umar, wahai Umar, tahukah engkau siapa laki-laki tadi? Kata Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu siapa laki-laki tersebut. Maka kata Nabi, innahu Jibril. Sesungguhnya yang barusan datang adalah malaikat Jibril. Ataku, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian agama. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu pelajaran penting hadis ini, hadis tentang datangnya malaikat Jibril kepada Nabi, mengajarkan agama kepada Nabi ini menjadi salah satu hadis yang sangat penting dalam agama Islam. Karena dalam hadis ini berisi tentang pokok-pokok yang menjadi rukun Islam, berisi tentang pokok-pokok yang menjadi rukun iman, berisi tentang apa itu ihsan, tentang tingkatan agama Islam itu, bahwa dalam Islam ada tingkatan pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan, kemudian berkaitan dengan hari kiamat, bahwa hari kiamat itu adalah sesuatu yang gaib dan kapan datangnya itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Intinya, adik-adik yang dirahmati Allah,
dari hadis ini kemudian para ulama membuat kesimpulan, ya, dengan hadis ini kita dapat kesimpulan bahwasanya rukun iman itu, ya, terdiri dari 6 perkara. Yang pertama, ya, sebagaimana yang muncul dalam slide, yaitu iman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, iman pada malaikatnya, kemudian iman pada kitab-kitabnya, kemudian iman pada rasulnya, ya, utusan Allah, para nabi, para rasul, kemudian iman pada hari akhir atau hari kiamat, dan terakhir adalah iman pada takdir Allah, entah itu takdir yang baik untuk diri kita maupun takdir yang buruk untuk diri kita. Hadirin dirahmati Allah, hari ini kita akan bahas secara lebih detail tentang iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada rasul, iman pada hari akhir, dan iman pada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Tapi sebelum saya lanjut, ya, ini semua sudah hafal rukun iman ini, ya? Semua sudah hafal, ya? Jangan sampai ya, jangan sampai ada di antara kita yang kemudian belum hafal rukun iman. Ya, kalau belum hafal, hendaklah ini dicatat kemudian dihafal. Karena ini sesuatu yang sangat penting. Ini sesuatu yang sangat dasar, sangat mendasar dalam agama kita. Ya, hendaklah kita semua menghafal ini. Sebelum saya lanjut, sampai jam berapa waktu saya ini? Saya lupa. Sampai jam 11.35, Ustadz. 11.35, ya? Iya. Oke, Tapi Ustadz, slide-nya belum berpindah, masih di judul terus. Masih di judul terus? Iya. Sebentar. Kalau sekarang sudah muncul? Iya, sudah. Sudah. Taib. Ini rukun iman, ya. Ada 6 di situ. Yang pertama iman pada Allah, yang kedua iman pada malaikatnya, maksudnya malaikat Allah, bahwa Allah punya malaikat. Yang ketiga iman pada kitab-kitabnya, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kemudian iman pada rasul-rasulnya, kemudian iman pada hari akhir, dan iman pada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ini usahakan semua hafal, apalagi kita meskipun kuliah kedokteran, tapi di Unisa itu, ya, Universitas Al Khairat itu terkenal sebagai kampus yang Islami, ya. Jadi usahakan semuanya hafal ini, karena ini hal yang mendasar dalam agama kita. Tapi kita masuk kepada rukun iman yang pertama, pembahasan tentang rukun iman yang pertama, yaitu iman pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang rukun iman pada Allah, maka rukun iman pada Allah atau iman pada Allah itu mengandung beberapa hal. Ada beberapa hal yang harus kita imani berkaitan dengan iman pada Allah. Yang pertama, hendaklah kita beriman akan wujud Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu ada. Ya. Beriman akan wujud Allah itu maksudnya bahwa Allah itu ada. Ya. Dan kita jangan menjadi seperti orang ateis, ya, yang saat ini banyak terjadi di dunia barat. Sebagian sekarang orang-orang barat itu ateis, mereka tidak beriman akan wujudnya Allah, akan adanya Tuhan, akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita, atau bagaimana cara kita mengimani bahwa Allah itu ada? Yang pertama, ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus beriman bahwa Allah itu ada? Yang pertama, dalilnya adalah fitrah manusia. Ya, fitrah maksudnya bawaan manusia. Semua manusia itu fitrahnya meyakini ada Allah, meyakini ada Tuhan. Ya, itu fitrahnya manusia. Di hampir semua kebudayaan, entah kebudayaan kuno sampai kebudayaan hari ini, kita akan dapati hampir di semua kebudayaan itu ada keyakinan mereka akan adanya pencipta, akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk orang-orang yang tidak bersentuhan dengan teknologi. Saya beberapa tahun yang lalu pernah naik ke pedalaman Tojo Una-Una. Di pedalaman itu ada suku Wanata. Mereka tidak tersentuh dengan teknologi, tidak ada listrik, tidak ada sinyal, tidak ada televisi. Hidupnya itu masih rumah tinggi-tinggi kayu gitu. Saking pedalamannya mereka sampai sebagian dari mereka itu ketika mereka ada yang turun ke kota misalnya, itu mereka dengar nama helikopter, anaknya dikasih nama helikopter.
Mereka lihat sendok, anaknya pulang dikasih nama sendok. Ya, ada yang dikasih nama macam-macam namanya, helikopter, sendok dan lain-lain. Nah, ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi ada satu hal yang penting untuk kita ketahui. Meskipun mereka di pedalaman, ketika kita tanya, apakah kalian yakin ada Tuhan? Mereka katakan, kami yakin. Kami yakin akan adanya Tuhan. Meskipun Tuhan itu mereka sebut misalnya kalau saya tidak salah namanya itu Pue gitu. Ya, mirip-mirip bahasa Kaili, Pue. Mereka bilang ada Pue. Kita punya Pue gitu, tapi Puenya apa itu wallahu taala alam. Yang penting mereka meyakini akan adanya Tuhan. Dan begitu ya, di semua kebudayaan itu ada keyakinan akan adanya Tuhan. Dan itu menunjukkan bahwa fitrah manusia itu dia yakin akan adanya Tuhan. Bahkan orang ateis itu pun ketika dia sedang dalam kondisi mau tenggelam misalnya, atau mau mati, atau pesawatnya guncang sudah menukik tajam, pasti di situ dia akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Tuhan yang dia yakini. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus beriman dengan wujudnya Allah, bahwa Allah itu ada, yaitu adanya dalil akal. Adanya dalil akal. Akal kita itu secara akal itu lebih masuk akal kita meyakini adanya Tuhan daripada tidak adanya Tuhan. Bagaimana akal kita memahami akan adanya Tuhan? Saya kasih contoh misalnya. Kalau kita katakan, misalnya ada sebuah kalkulator. Kalkulator itu punya tombol, bisa menjumlah, menambahkan, bisa membagi dan lain sebagainya. Kemudian saya tanya kepada adik-adik sekalian, ketika ada sebuah kalkulator, ya, ada sebuah kalkulator misalnya atau sebuah HP, mana yang masuk akal? Saya katakan HP ini terjadi dengan sendirinya. Ya, dia karena cuaca disambar petir, ditiup angin, pergantian waktu, kemudian karet itu hanyut di bawah air, kemudian kaca itu dibawa oleh tanah yang erosi dan lain sebagainya, sehingga bersatu jadi sebuah kalkulator atau HP. Apakah ini yang masuk akal? Atau kita katakan ada seseorang yang bikin ini, ada yang menciptakan HP, ada yang menciptakan kalkulator, atau dia ini kalkulator ini bikin dia sendiri, menciptakan dirinya sendiri. Mana kira-kira yang masuk akal? Dia menciptakan dirinya sendiri, atau dia terjadi karena proses alam yang lama gitu, atau ada yang menciptakan? Mana yang masuk akal? Akal kita akan mengatakan, lebih masuk akal kita katakan bahwa HP atau kalkulator itu ada yang menciptakan. Itu lebih masuk akal. Ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ini, ya. Apa yang ada pada diri kita ini sebenarnya jauh lebih canggih daripada apa yang ada pada HP. Kita punya mata yang berfungsi seperti kamera, bahkan lebih canggih daripada kamera. Kita punya akal yang bisa fungsinya seperti CPU, ya, Central Processing Unit, yang bisa memproses sebuah informasi, mengolah sebuah informasi, menganalisa sebuah informasi. Itu canggih, ya. Dan di akal kita ada juga memorinya yang bisa menyimpan memori. Bahkan memori kita ini, Masya Allah, memori manusia itu canggih. Ya, kita punya kemampuan. Salah satu kelebihan memori manusia itu misalnya kita hanya menyimpan momen-momen penting. Dan memori kita itu kadang menghapus beberapa momen dari kehidupan kita. Dihapus otomatis, ada auto auto remove atau apa gitu. Dia bisa menghapus. Bayangkan, dia yang dirahmati Allah, andaikan otak kita ini bekerja seperti komputer, setiap data yang masuk tidak dihapus, kecuali ada perintah dari usernya misalnya. Bayangkan kalau semua memori kita itu tidak hilang, maka semua kenangan-kenangan pahit kita akan terus hadir. Ya, rasanya sakit ketika ditinggal saat masih sayang-sayangnya itu akan tetap hadir setiap hari. Itu menyiksakan, ya. Dan subhanallah, Masya Allah. Tapi Allah ciptakan, ya, di otak kita ini tercipta, dia bisa berpikir, bisa menganalisa, memorinya itu selain bisa nyimpan, tapi bisa menghapus sendiri, dan itu mustahil tercipta dengan sendirinya. Mustahil. Yang paling masuk akal kita katakan, ada yang menciptakan manusia. Ada yang menciptakan manusia yang punya akal. Ada yang menciptakan manusia yang punya jaringan syaraf yang begitu canggih. Ada yang menciptakan manusia yang punya jaringan peredaran darah. Kalian mungkin lebih paham masalah ini, masalah anatomi manusia, bagaimana canggihnya manusia itu.
Ada yang menciptakan manusia dengan sebuah sistem dalam tubuhnya yang mampu untuk mengobati dirinya sendiri, mampu untuk memperbaiki sel-sel yang mati dan lain sebagainya. Akal lebih masuk akal bagi kita bahwa manusia itu ada yang menciptakan. Daripada kita katakan bahwa manusia itu terjadi dengan dirinya sendiri karena proses yang lama, karena tersambar petir lah atau berjuta-juta tahun, itu lebih tidak masuk akal dibanding kita mengatakan ada yang menciptakan manusia. Jadi secara akal lebih masuk akal bahwa manusia tidak menciptakan. Kemudian ada dalil syariat, ya, dalil syariat bahwasanya Allah itu ada. Apa saja dalil syariat? Adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, adanya turun Injil, ada turun Taurat, ada turun Zabur, ada turun Al-Qur'an, dan dalam kitab-kitab ini semuanya mengatakan akan adanya Tuhan. Ya, semuanya mengatakan akan adanya Tuhan. Banyak dalil-dalil syariat ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya kul man rabbukum, ya, Allah mengatakan, katakanlah siapa Tuhan kalian yang ada di langit dan ada di bumi? Allah. Ya. Ini yang pertama. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beriman pada Allah juga. Yang pertama tadi mengimani akan wujudnya Allah. Kemudian ketika kita mengatakan beriman pada Allah, maka yang kedua yang harus kita lakukan atau yang harus kita yakini adalah hendaklah kita mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Kita mengesahkan Allah, kita mentauhidkan Allah dalam perbuatannya. Apa maksudnya? Dan yang dirahmati Allah, ada beberapa perbuatan yang perbuatan ini harus kita yakini hanya bisa dilakukan oleh Allah. Mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ya, di antara perbuatan yang harus kita esahkan pada Allah, bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh alam semesta. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk menciptakan ini. Tidak ada selain Allah yang bisa menciptakan. Ya, mencipta. Kemudian memiliki, hanya Allah yang memiliki segala alam semesta. Kemudian mengatur, hanya Allah yang mampu mengatur segala alam semesta ini. Allah yang mampu mengatur matahari itu terbit dari arah timur dan kemudian terbenam di arah barat. Allah yang mengatur bahwa bumi itu berputar di sumbunya, dan Allah yang mengatur bumi itu berputar mengelilingi matahari. Allah yang mengatur bulan itu berputar mengelilingi bumi. Ini semuanya harus kita yakini hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk mengaturnya. Termasuk adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengatur awan yang beredar kemana dia perginya. Begitu pula Allah yang mampu untuk menurunkan hujan. Itu adik-adik yang dirahmati Allah, kita yakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukan perkara tersebut. Makanya seorang muslim kemudian tidak mudah percaya misalnya adanya pawang hujan, ya, yang kemarin sempat viral itu, ya, sempat viral di medsos, ya, di mana ada pawang hujan misalnya, dia mengaku bisa mengatur hujan, ternyata justru dia kehujanan, ya, di saat GP1 kemarin. Nah, seorang muslim dia harus meyakini bahwa Allah yang mampu mengatur hujan, Allah yang mampu menurunkan hujan. Hanya Allah, itu hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa mengatur hal tersebut. Begitu pula adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghidupkan dan mematikan. Semua makhluk di muka bumi ini, ya, yang mampu menghidupkan dan mematikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam perbuatan ini, ya, adalah kita meyakini hanya Allah yang bisa memberikan kita rezeki, melapangkan rezeki kita. Ya, sebagaimana hanya Allah yang bisa menyempitkan rezeki seseorang. Bahwa semua makhluk di muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur rezekinya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidak ada satu binatang melata pun, satu makhluk melata pun di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezekinya. Wajib bagi Allah untuk memberikan rezeki padanya. Ini semua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita esahkan. Tidak boleh kita mengatakan ada selain Allah yang bisa mencipta alam semesta, ada selain Allah yang bisa memberikan rezeki, ada selain Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan, ada selain Allah yang bisa menurunkan hujan. Semuanya ini tidak boleh kita lakukan, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini kita meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan kita jodoh. Ya, hanya Allah yang bisa memberikan kita jodoh, karena jodoh adalah bagian dari rezeki. Makanya jangan sampai di antara adik-adik yang dirahmati Allah kemudian cari jodoh dengan pergi ke dukun misalnya. Hai dukun, ya, aku sudah terlalu lama sendiri misalnya.
Ya, sudah terlalu lama apa? Sudah terlalu lama menjomblo misalnya, tolong berikan saya atau jodoh misalnya. Ini tidak boleh. Kalau pengen minta jodoh, hendaklah kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ini hanya Allah yang bisa melakukan. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan iman pada Allah Subhanahu wa taala ini adalah kita mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya, kita mengesahkan Allah dalam ibadah. Apa maksudnya? Ketika kita beriman pada Allah, kita harus mengesahkan ibadah hanya pada Allah. Maksudnya, hendaklah semua bentuk ibadah itu kita berikan pada Allah. Apa saja bentuk ibadah, baik itu sholat, ya, zakat, puasa, haji, zikir, semuanya itu kita berikan semata-mata pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia yang dirahmati Allah, tidak boleh kita ruku dan sujud kepada selain Allah. Tidak boleh kita ruku dan sujud kepada malaikat. Tidak boleh kita ruku dan sujud kepada para nabi. Tidak boleh kita ruku dan sujud kepada batu. Tidak boleh kita ruku dan sujud kepada jin dan lain sebagainya. Dan termasuk dalam ibadah ini yang kadang banyak orang-orang tidak tahu kalau itu adalah ibadah berkurban, menyembelih hewan, atau dalam bahasa kita di masyarakat itu tumbal, memberi tumbal. Ini juga ibadah. Tumbal itu ya, atau berkurban itu ibadah. Dan kita disyariatkan memberi tumbal itu pada hari raya Idul Adha. Hati-hati adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini terkadang ada orang yang tanpa sadar kemudian memberikan ibadah ini, dia tidak esahkan. Harusnya tumbal itu hanya diberikan pada Allah. Tapi sebagian orang kadang memberikan tumbal ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di daerah Jawa, itu di pantai selatan. Kalau ada sebagian ada yang dari Jawa misalnya. Ini ada yang dari Jawa tidak ini? Ya. Itu di daerah pantai selatan. Masyarakat sana ada yang punya keyakinan bahwa di pantai selatan itu ada penunggunya, ya, yang bernama Nyi Loro Kidul, ya, Nyi Loro Kidul, Nyi Loro Kidul. Bahwa dan mereka meyakini, sebagian ada yang meyakini bahwa Nyi Loro Kidul itu bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dia bisa bikin hasil nelayan melimpah, bahkan dia bisa mendatangkan bencana, ya, sehingga apa yang terjadi kemudian untuk mendapatkan ridho dari Nyi Loro Kidul, mereka menyembelih kerbau atau sapi, berkurban, ya, kasih tumbal, dan kemudian kepalanya ini dihanyutkan ke lautan sebagai hadiah atau sebagai sesembahan untuk Nyi Loro Kidul agar dia ridho kepada mereka. Ini ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan iman pada Allah. Bahkan ini kata para ulama termasuk dalam perbuatan syirik. Ini tidak boleh dilakukan. Ya. Termasuk dalam hal ini, makanya ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa ketika seseorang itu mau misalnya kerjasama dengan setan. Di sebagian daerah ada misalnya orang yang mau kaya raya, tapi dia tidak mau capek. Dia ambil jalan pintas. Gimana caranya? Dia datangi dukun atau mendatangi pohon besar atau mendatangi setan, tempat-tempat setan, kemudian dia minta kekayaan kepada setan. Dia yang dirahmati Allah, setan itu tidak kerja gratis. Biasanya kalau kita minta kekayaan atau kita minta kekebalan kepada setan, dia kasih syarat. Dan syaratnya itu biasanya minta tumbal. Ya, kadang dia minta dipotongkan ayam atau dipotongkan kambing atau dipotongkan sapi. Apakah setan makan sapi? Apakah setan makan ayam? Tidak, dia tidak makan itu. Kenapa dia minta itu? Karena ketika seseorang sudah memberikan tumbal kepada setan, maka orang itu telah, ya, memberikan ibadah kepada selain Allah, telah melakukan dosa syirik. Dan ingat, visi misi setan di dunia itu adalah bagaimana umat manusia, anak cucu Adam ini semuanya masuk ke dalam neraka. Dan dosa yang paling cepat memasukkan seorang hamba, seorang manusia ke dalam neraka adalah dosa kesyirikan pada Allah. Ya, memberikan kesyirikan itu, di antara bentuk kesyirikan adalah kita berikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa kita dapati begitu ada orang kedukun misalnya atau bekerja sama dengan setan, itu yang diminta adalah tumbal. Ya, karena memberi tumbal itu ibadah dan harusnya itu hanya diesakan, diberikan pada Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini
Iman pada Allah. Kemudian berikutnya di antara bentuk iman pada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengimani nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kita beriman akan nama-nama Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Misalnya di antara nama-nama Allah ya Asmaul Husna. Kita dikenal sebagai Asmaul Husna. Dulu saya masih di Aliyah itu setiap pagi di Aliyah Al-Ihrat itu setiap pagi sebelum pelajaran dimulai kita membaca Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha nas'aluka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim dan seterusnya, ya. Di antara nama Allah adalah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Aziz yang Maha Mulia, ya Qawi yang Maha Kuat dan seterusnya. Ini seorang muslim hendaklah meyakini nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Dermawan, Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat. Tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini kecuali diketahui oleh Allah. Apapun itu, sekecil apapun kecuali itu bisa dilihat oleh Allah. Semua ini adalah bagian dari keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para calon dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa konsekuensi iman pada Allah? Ada muncul slide berikutnya? Konsekuensi iman pada Allah? Ada muncul? Ada Ustaz. Ada, taib. Apa Ada, konsekuensi? Ustaz, ada. Alhamdulillah. Apa konsekuensi iman pada Allah Subhanahu wa taala? Kalau iman kita yang tadi 4 itu benar, kita benar-benar pada Allah, apa konsekuensinya? Atau apa faidahnya bagi seorang hamba di dunia? Yang pertama, hati hanya terpaut, berharap dan takut pada Allah. Masya Allah. Apabila misalnya kita meyakini bahwa Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang memberikan keselamatan dan Allah yang memberikan bencana, Allah yang mencipta alam semesta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan jodoh, maka ada yang dirahmati Allah, seorang muslim itu hatinya akan terpaut pada Allah. Segala kehidupannya itu hatinya terpaut pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia keluar dari rumah, dia ingin cari rezeki. Dan saat dia keluar rumah, dia ingin cari rezeki, maka dia langsung berpaut, hatinya terpaut pada Allah. Ya Allah, berikan saya rezeki. Dia mengangkat kedua tangannya, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang tidak kuat imannya pada Allah. Berbeda dengan seseorang yang imannya pada Allah itu ada masalah. Maka begitu dia inginkan rezeki, apa yang dia pikirkan? Dia cari jimatnya. Dia cari sabuk yang sudah, ya, ada biasa itu jimat bambu ketemu ruas. Ya, saya pernah lihat itu bambu ketemu ruas. Keutamaannya bisa melancarkan rezeki. Dijual murah karena butuh duit. Saya pernah lihat iklannya seperti itu. Katanya bambu ketemu ruas itu bisa melancarkan rezeki, tapi dijual karena butuh duit. Masya Allah. Artinya seandainya itu melancarkan rezeki harusnya tidak perlu dijual. Nah, ada yang dirahmati Allah, seorang muslim ketika sudah benar konsekuensi imannya pada Allah, hatinya akan selalu terpaut pada Allah. Begitu dia butuh rezeki, dia mengangkat tangannya berdoa pada Allah. Dia tidak akan pakai jimat. Dan itu kenapa dalam Islam kita dilarang pakai jimat. Ya, Nabi SAW bersabda, Inna ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Kata Nabi, sesungguhnya jampi-jampi, kemudian jimat dan pelet. Ya, pelet itu jimat atau sihir yang bikin lawan jenis kita jatuh cinta. Itu semua kata Nabi adalah kesyirikan. Kenapa itu kesyirikan? Karena ketika kita pakai jimat, misalnya jimat penglaris, maka hati kita akan terpaut pada jimat itu, tapi tidak terpaut pada Allah. Begitu datang rezeki, kita akan mengatakan, oh karena saya pakai jimat ini. Ya, berbeda dengan seorang yang yakinnya pada Allah kuat, imannya pada Allah kuat. Begitu dia dapat rezeki, dia yakin, alhamdulillah Allah berikan saya rezeki. Dan dia tidak akan pakai jimat. Hatinya akan terpaut pada Allah. Ketika dia lama tidak mendapatkan jodoh, dia inginkan jodoh, apa yang dia lakukan? Dia tidak cari bulu perindu. Dia tidak cari air mata duyung. Dulu saat saya masih muda, itu sempat dapat info bahwa kalau mau dicintai oleh lawan jenis, itu kita cari air mata duyung atau bulu mata perindu. Ya. Itu bikin lawan jenis kita klepek-klepek kalau melihat kita. Dan itu semua tidak benar. Itu semua bahaya kalau kita lakukan. Ya, kalau misalnya mau cari jodoh, maka seorang muslim dia hatinya terpaut pada Allah, dia berdoa pada Allah. Di sepertiga malam terakhir dia bangun, sholat 2 rakaat, berdoa, ya Allah, ya Razzaq,
Wah, yang zat yang maha pemberi rezeki. Ya Qawi, ya Rahman, ya Rahim. Yang maha pengasih lagi maha pemurah. Ya Karim, yang maha mulia, yang maha dermawan. Ya, berikan saya jodoh. Ya, di istikharah, ya Allah. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik. Ya Allah, ya Tuhanku. Saya minta diberikan pilihan dengan ilmumu. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi kudratik. Saya minta kekuatan dengan kekuatanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim. Saya minta kepadamu ya karuniamu yang sangat banyak. Fa innaka taqdir wa la aqdir. Engkau maha kuasa, saya tak kuasa. Wa ta'lam wa la a'lam. Engkau maha tahu, saya tidak tahu. Wa anta allamul ghuyub. Engkau maha tahu perkara yang gaib. Ya Allah, jika sekiranya ya siapa namanya? Ya, si Raisa misalnya adalah ya menikah dengan Raisa, Raisa sudah diambil orang ya, sudah menikah. Dengan si fulana misalnya, jika sekiranya si fulana itu adalah atau si fulan itu adalah jodohku, ya. Jika sekiranya menikah dengan si fulan itu adalah yang terbaik untukku, baik bagi duniaku, baik bagi akhiratku, baik bagi kehidupanku di saat ini dan baik untuk kehidupanku yang akan datang nanti. Maka ya Allah, takdirkan dia untukku, mudahkan prosesnya dan berkahi kami. Masya Allah. Begitu seorang muslim. Hatinya terpaut pada Allah, berdoa pada Allah, istikharah pada Allah, minta diberi pilihan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia hanya berharap pada Allah, dia tidak berharap pada yang lain. Begitu dia sakit, yang pertama dipikirkan adalah, ya Allah berikan saya kesembuhan. Baru kemudian dia datangi dokter. Ketika uangnya habis, dia angkat tangannya, ya Allah, hambamu fakir, hambamu miskin. Berikan hamba rizki, ya Allah. Sesudah itu baru dia ikhtiar. Dia berusaha, dia bekerja. Hatinya selalu terpaut pada Allah. Begitu ada goncangan bumi, yang pertama dia ingat Allah. Allah. Masya Allah. Dan dia hanya akan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu imannya benar pada Allah, bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Tahu, Allah Maha Mengawasi. Allah tahu ketika dia sendirian di dalam kamarnya, ketika dia matikan lampu, Allah lihat dia dalam kegelapan di tengah malam tersebut. Maka dia merasa takut pada Allah sehingga dia tidak melakukan maksiat. Ya, ini konsekuensi pertama atau faidah ya keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, dia dirahmati Allah, dia hanya akan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan hanya akan beribadah padanya. Seorang yang benar imannya, bahwa tahu yang maha kuasa hanyalah Allah, yang mencipta Allah, yang memberi rezeki Allah, yang menyelamatkan Allah, maka dia hanya akan menyembah pada Allah dan hanya akan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak akan terpaut kepada yang lain dan dia tidak akan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hanya akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Salatnya sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi berikutnya dari iman pada Allah adalah seseorang akan mencintai dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mencintai Allah, ya, dia akan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara bentuk kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu berusaha mendekat pada Allah. Misalnya datangnya bulan Ramadan, dia berusaha mendekat pada Allah. Ya. Dia berusaha mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang dilakukan oleh para aulia Allah. Mereka selalu berusaha mendapatkan cinta dan ridha Allah. Mereka selalu berusaha mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka, andaikan semua manusia di bumi ini membenci mereka, tapi Allah ridha, itu cukup. Ya. Ini ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsekuensi berikutnya dari iman pada Allah adalah seorang berusaha menjalani segala apa yang Allah perintah dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Ya, begitu kita beriman pada Allah, maka yakini Allah itu Tuhan alam semesta, Rabbul Alamin. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita di dunia ini untuk menyembah, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Maka seorang muslim yang akan berusaha untuk menjalani segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan iman pada Allah. Kemudian adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita masuk pada rukun iman yang kedua, yaitu iman pada malaikat Allah. Begitu berbicara masalah iman pada malaikat Allah, maka yang pertama kita harus imani yaitu beriman akan keberadaan malaikat.
bahwa malaikat itu ada, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada makhluknya yang bernama malaikat. Itu harus diyakini oleh setiap muslim, ya, harus kita yakini. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, dan saat kita mengimani keberadaan malaikat ini, kita akan imani bahwa malaikat itu adalah makhluk gaib. Ya, apa artinya gaib? Dia tidak terlihat. Ya, dia tidak terlihat, tidak tidak bisa dicapai oleh panca indera kita, tidak bisa dilihat, tidak bisa dicium, tidak bisa dirasa, ya, tidak bisa didengar. Dia gaib. Dan apakah malaikat ada di dunia ini? Ada. Malaikat ada. Pada kita misalnya kan ada 2 malaikat yang mencatat amal-amal kita, amal yang baik ataupun amal yang buruk. Dan nanti di bulan Ramadan ini ada satu malam yang pada malam itu bumi akan dipenuhi oleh malaikat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar, dan seterusnya. Lailatul qadar khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ya, pada malam itu kata Allah, malaikat akan turun, termasuk malaikat malaikat Jibril alaihi salam. Jadi kita mengimani bahwa malaikat itu ada, tapi di mana malaikat kita tidak bisa lihat. Ya, kenapa? Karena dia adalah makhluk yang gaib. Tapi apakah malaikat bisa terlihat seperti dalam kejadian di hadis yang pertama disebutkan? Malaikat Jibril bisa. Malaikat itu bisa berwujud manusia, ya, bisa datang dalam wujud manusia. Itu tapi bukan berarti karena itu kemudian ada yang mengatakan, ya, malaikat juga tahu, ya, aku yang jadi juaranya. Ya, bukan. Tapi malaikat itu makhluk yang gaib. Kemudian malaikat diciptakan dari nur. Ya, malaikat diciptakan dari cahaya. Kalau manusia diciptakan dari tanah liat, setan diciptakan dari api, kalau malaikat diciptakan dari cahaya. Itu yang membedakan kita dengan malaikat, ya, dari sumber penciptaan. Kemudian diciptakan dari cahaya, dan malaikat ini sifatnya adalah hamba Allah yang selalu taat. Ya, malaikat itu adalah hamba Allah yang selalu taat, karena malaikat tidak diciptakan punya nafsu. Ya, berbeda dengan manusia, kita diciptakan punya nafsu. Malaikat adalah hamba Allah yang selalu taat. Misalnya, tidak ada istilahnya malaikat membangkang. Ya, misalnya malaikat yang ditugaskan untuk bagi-bagi rezeki, kemudian dia malas satu hari, tidak mau kerja. Tidak, malaikat selalu taat pada Allah. Apa yang ditugaskan, dia laksanakan. Ya, nah, malaikat adalah hamba Allah yang selalu taat. Kemudian berikutnya, ketika kita beriman akan adanya malaikat ini, kita harus meyakini bahwa malaikat itu tidak mempunyai kekhususan sifat-sifat dan perbuatan Allah. Ya, malaikat tidak punya kekhususan sifat-sifat dan perbuatan Allah. Apa maksudnya? Bahwa semua sifat-sifat Allah yang kita sebutkan tadi dan semua perbuatan-perbuatan Allah, misalnya menciptakan alam semesta, menurunkan hujan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, itu tidak dipunyai oleh malaikat. Mungkin ada malaikat yang ditugaskan saja, tapi bukan dia yang berkuasa atas itu. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat hanya diberi tugas saja. Ya, hanya seperti seperti pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi soal kehendak, yang berkehendak itu bukan malaikat. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman pada malaikat ini juga yaitu kita mengimani nama-namanya yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Ya, kita imani bahwa ada malaikat yang bernama malaikat Jibril. Kenapa kita imani ada malaikat yang bernama malaikat Jibril? Karena disebutkan dalam Quran bahwa ada malaikat yang namanya malaikat Jibril. Ya, kemudian ada Mikail, ada Israfil, ya. Kemudian ada malaikat Munkar dan Nakir, ya. Jadi begitu ada dalilnya kita imani. Kemudian kita mengimani sifat-sifatnya yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Ya, kita imani bahwa malaikat itu ada sifat-sifatnya. Ya, misalnya sifatnya tadi dia diciptakan dari cahaya, bahwa malaikat itu badannya sangat besar. Ya, seperti saat malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya kepada Nabi Muhammad SAW, itu tertutup antara ufuk timur dan barat. Jadi langit itu dipenuhi oleh malaikat Jibril, saking besarnya malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian begitu pula disebutkan bahwa malaikat ini punya sayap. Ya, kita imani bahwa malaikat itu
punya sayap, ya. Malaikat punya sayap. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita beriman bahwa mengimani tugas yang diberikan kepada mereka, bahwa masing-masing malaikat itu ada tugas yang Allah berikan. Malaikat Jibril misalnya Allah berikan tugas untuk menurunkan wahyu, ya. Kemudian ada malaikat yang Allah tugaskan, ada malaikat maut yang tugasnya nyabut nyawa manusia. Dan malaikat mungkar dan nakir tugasnya untuk menanyai setiap orang yang baru dikubur. Ya, marabbuka wa manabiyuka wa madinuka dan seterusnya. Kemudian ada malaikat yang tugasnya itu hanya bertasbih. Ada malaikat yang tugasnya hanya berzikir. Ada malaikat yang tugasnya hanya mendoakan seorang yang berinfak. Jadi kata Nabi dalam sebuah hadis, setiap pagi itu ada 2 malaikat yang turun. Salah satu di antara 2 itu berdoa, Allahumma ati munfiqa khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak hari ini. Ya, setiap yang berinfak di pagi hari itu Allah malaikat doakan supaya diberi ganti yang lebih baik. Kemudian malaikat yang satu berdoa, Allahumma ati mumsika talafa. Ya Allah, berikanlah kerugian, kebangkrutan kepada orang yang tidak mau berinfak di hari ini. Maksudnya dia punya kelebihan rezeki tapi tak mau berinfak, tak mau bersedekah. Ini di antara tugas-tugas malaikat. Ya, jadi kita imani bahwa malaikat itu Allah berikan tugas kepada mereka. Kemudian apa buah iman kepada malaikat? Apa fadilah atau keutamaan beriman pada malaikat? Yang pertama, dengan kita beriman pada malaikat ini, kita akan mengetahui keagungan, kebesaran dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena malaikat saja itu ya sangat kuat. Misalnya waktu Nabi Muhammad SAW sedang berada di kota Taif, dakwah di kota Taif, itu beliau dilempari batu, dihina sama orang Taif. Dan saat beliau sedang terluka berjalan keluar dari kota Taif, tiba-tiba datang malaikat Jibril dan malaikat yang menjaga gunung. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, jika sekiranya engkau mau, ya, malaikat gunung ini akan angkat gunung yang besar itu kemudian timpakan kepada penduduk Taif. Tapi Nabi tidak mau hal itu. Kalau malaikat saja sedemikian kuat, sedemikian besar, malaikat Jibril itu ketika menampakkan wujud aslinya tertutup ufuk barat dan ufuk timur karena besarnya malaikat Jibril. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Allahu akbar. Allah Maha besar. Ya. Makanya dengan kita tahu mengenal malaikat, kita akan mengetahui keagungan, kebesaran dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kita beriman akan adanya malaikat, kita akan bersyukur kepada Allah atas nikmat penjagaan dan perhatian yang diwakilkan kepada malaikat. Ya, kita akan bersyukur pada Allah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengirim ada malaikat yang ya misalnya menolong orang-orang beriman. Begitu terjadi peperangan antara orang-orang beriman dan orang-orang kafir misalnya, seperti terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu turun malaikat membantu Nabi, turun malaikat ikut berperang bersama Nabi, dan ini akan menjadikan seorang Muslim bersyukur pada Allah, ya, merasa dapat bantuan dari Allah, merasa mendapatkan penjagaan dari Allah, merasa mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian berikutnya dengan kita tahu bahwa malaikat ini adalah makhluk Allah yang taat pada Allah, kita akan mencintai malaikat. Ya, seorang mukmin itu kita mencintai malaikat. Tidak ada orang mukmin itu yang membenci malaikat. Ya, berbeda misalnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu mereka mencintai sebagian malaikat tapi benci sebagian malaikat. Misalnya orang Yahudi mencintai malaikat Mikail yang bagi-bagi rezeki, tapi mereka benci malaikat Jibril. Kenapa mereka benci malaikat Jibril? Karena mereka bilang malaikat Jibril salah memberikan wahyu. Harusnya wahyu itu jangan diberikan kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad SAW, tapi diberikan kepada mereka orang Israel. Sehingga malaikat Jibril itu dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Kita umat Islam ya mencintai semua malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, buah dari iman kepada malaikat adalah kita tidak berlebih-lebihan kepada malaikat, tidak gulu, tidak berlebih-lebihan kepada malaikat. Dengan benarnya iman kita kepada malaikat, kita yakini bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak menjadikan malaikat itu sebagai sesembahan selain Allah. Di sebagian keyakinan, kadang ada yang meyakini bahwa malaikat itu bisa berdoa kepada malaikat, bisa meminta kepada malaikat. Ini tidak benar, ya. Ini tidak boleh, ya. Seperti dalam keyakinan Trinitas, kalau saya tidak salah itu kan ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Ruhul Kudus. Kalau saya tidak salah Ruhul Kudus itu adalah malaikat Jibril. Nah, ini tidak boleh diyakini sebagai Tuhan, ya. Jadi meskipun malaikat itu
adalah makhluk Allah yang besar, yang agung, yang punya kekuatan lebih ya dibandingkan manusia, tapi dia sama posisinya dengan kita, sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita berlebihan kepada para malaikat. Baik, kemudian masih berapa menit lagi waktu saya? Kita setengah jam lagi, Ustaz. Setengah jam lagi. Baik, nanti Iya. diingatkan ya. Kemudian 40 berikutnya, menit lah insya Allah, kurang Ya. lebih. itu sudah masuk tanya jawab? Sudah sampai setengah, Ustaz, materinya kita. Sedikit lagi. Ya, belum Iya. setengah. Satu lagi baru setengah. Tapi berikutnya yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Ini rukun iman yang ketiga. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengimani akan kitab-kitab Allah? Yang pertama, kita mengimani bahwa kitab-kitab tersebut diturunkan dari Allah. Bahwa Taurat, bahwa Zabur, ya, bahwa Taurat itu, bahwa Zabur, bahwa Injil, bahwa Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita imani. Tidak boleh kita ingkari. Oh enggak, Injil itu bukan dari Allah, misalnya kita katakan. Bukan diturunkan dari Allah, itu ya. Enggak boleh kita mengatakan itu. Kita harus yakini bahwa Taurat, Zabur, Injil dan Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita katakan bahwa untuk Injil, untuk Taurat, betul itu diturunkan dari Allah, tapi sudah ketambahan tulisan tangan manusia. Ya, tokoh-tokoh agama Yahudi maupun tokoh-tokoh agama Nasrani itu menghapus sebagian dari Injil dan Taurat dan menambahkan sebagian yang tidak ada di dalamnya. Ya, tapi asalnya semua kitab-kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh kita ingkari ini, ya. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan iman pada Allah, kita mengimani nama-namanya yang kita ketahui secara khusus dan mengimani secara global kitab-kitab yang kita tidak tahu namanya. Jadi, ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika menurunkan kitab, ada banyak kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya, ada banyak kitab. Hanya saja ada yang disebutkan namanya oleh Allah dalam Quran maupun dalam sunnah-sunnah Nabi, ada yang nama kitab-kitab ini tidak disebutkan. Maka yang disebutkan namanya kita imani. Misalnya kita beriman ada kitab yang namanya Injil. Kita beriman ada kitab yang namanya Taurat. Kita beriman ada kitab yang namanya Zabur. Dan kita beriman ada kitab yang namanya Al-Quran. Kita imani secara khusus. Adapun ada kitab-kitab yang lain, kita imani secara global bahwa beberapa Rasul Allah berikan kitab kepada mereka. Apa nama kitabnya? Kita tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu? Karena Allah tidak sebutkan dalam Al-Quran dan Allah tidak sebutkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berikutnya di antara konsekuensi iman kita kepada kitab-kitab Allah, hendaklah kita membenarkan isi kitab-kitab yang masih terjaga keautentikannya. Kita benarkan, kita percaya bahwa itu adalah firman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi selama itu masih terjaga autentifikasinya, autentikan, ya, keasliannya, kemurniannya. Dan hari ini tidak ada kitab yang masih terjaga betul autentiknya itu kecuali Al-Quran. Adapun Taurat dan Injil serta Zabur itu sudah tidak autentik seperti diturunkan. Sudah banyak terjadi perubahan di dalamnya. Hanya saja kita ketika ada Injil tidak boleh kita katakan oh ini bukan dari Allah, atau kita bilang oh ini dari Allah. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan Nabi larang kita untuk membenarkan Injil dan mendustakan Injil. Ya, misalnya kita bilang, oh ini Injil bukan dari Allah. Tidak boleh kita katakan begitu. Kenapa? Karena bisa jadi sebagian isi Injil itu kan masih dari Allah Subhanahu wa taala. Itu masih firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh juga kita katakan, oh iya ini benar-benar dari Allah. Karena bisa jadi itu adalah tambahan tangan manusia. Jadi kita biarkan saja. Ya, yang kita benarkan, kita yakini bahwa itu pasti benar, ya, adalah Al-Quran satu-satunya karena dia masih terjaga. Dan autentiknya Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang akan menjaga Al-Quran itu. Al-Quran terjaga. Tidak ada satu huruf pun yang ditambahkan di dalam Al-Quran. Kalaupun ada ketambahan dalam Al-Quran, palingan itu ditambah harokatnya, ditambah titiknya saja supaya bisa dibaca oleh orang yang bukan orang Arab. Dulunya Al-Quran itu tertulis di zaman Nabi tanpa titik dan tanpa baris. Ya, tanpa titik dan tanpa baris. Bayangkan
Al-Quran itu kalau tanpa titik dan tanpa baris. Sudah ada titik sama baris saja kita masih salah-salah baca. Bagaimana kalau Quran tanpa titik dan tanpa baris? Nah, karena orang Arab dulu bisa baca, mereka mudah untuk membacanya. Tapi begitu Al-Quran ini tersebar, orang Persia masuk Islam, orang Romawi masuk Islam, orang Indonesia masuk Islam, dan mereka tidak terbiasa dengan bahasa Arab, susah untuk membaca Al-Quran, maka kemudian oleh para ulama, Al-Quran ini ditambahkan titik, kemudian ditambahkan baris. Adapun hurufnya, tidak ada satu huruf pun yang hilang atau ditambahkan di dalam Al-Quran. Baik, kemudian ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya iman kita kepada kitab Allah ini adalah kita mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalamnya yang belum dihapus. Ya, begitu ada hukum-hukum yang berkaitan dengan Al-Quran yang ada dalam kitab-kitab Allah dan itu belum dihapus, maka kita mengamalkannya. Dan hari ini kitab Allah yang masih bisa kita amalkan itu adalah Al-Quran. Adapun Injil dan Zabur itu sudah hukum-hukum di dalamnya sudah dinasakh, sudah dihapus oleh Al-Quran. Ya, Al-Quran ini adalah versi terbaru dari firman Allah Subhanahu wa taala yang paling terbaru dan dia menghapus semua syariat yang telah lama. Maka apa saja hukum-hukum di dalam Al-Quran kita berusaha untuk amalkan. Misalnya di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita salat, kita salat. Allah perintahkan kita bayar zakat, kita bayar zakat. Dalam Quran disebutkan kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, kita berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Quran kita dilarang untuk berzina, kita berusaha menjauhi zina. Kita diharamkan untuk riba, makan harta riba, kita berusaha untuk tidak makan harta riba. Begitu jamaah yang dirahmati Allah. Berusaha mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian berikutnya, kita ridho dengan Al-Quran, kita ridho dengan isi yang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, baik dipahami hikmahnya ataupun tidak. Ya, baik kita pahami hikmahnya ataupun tidak. Misalnya jamaah yang dirahmati Allah, ada yang dirahmati Allah, dalam Quran Allah haramkan kita menikah dengan mahram. Tidak boleh nikah dengan ibu kandung, tidak boleh nikah dengan saudara kandung, tidak boleh nikah dengan paman kandung, tidak boleh nikah dengan tante kandung, tidak boleh menikah dengan dengan cucu, tidak boleh nikah dengan saudara sepersusuan. Allah haramkan itu. Kita tahu ataupun tidak itu hikmahnya, kita harus tetap ridho dengan hal tersebut. Ya, oh, ini kenapa diharamkan nikah dengan nikah dengan saudara sesusuan, misalnya kan dia cantik, misalnya Anda boleh, tetap tidak boleh. Apa hikmahnya? Itu urusan belakang. Dan satu hal yang harus kita yakini, bahwa tidak ada satupun perintah dalam Al-Quran kecuali ada hikmah yang baik di belakang. Contoh ketika Allah haramkan babi, zaman Nabi tidak ada yang tahu kalau babi itu banyak mengandung cacing parasit. Ada cacing pita dan lain sebagainya. Kalau babi itu lemaknya itu tidak bagus dikonsumsi oleh manusia. Kalau babi itu sifatnya buruk. Dulu orang-orang banyak tidak tahu kenapa Allah haramkan babi. Hari ini mulai terbukti satu demi satu apa hikmah di balik Allah Subhanahu wa taala mengharamkan babi. Ya. Dulu Allah haramkan khamar, minuman keras. Orang dulu tidak tahu kalau khamar itu minuman keras dikonsumsi berkali-kali dalam waktu yang lama. Misalnya bisa merusak fungsi hati. Kalau saya tidak salah ya. Di ilmu kedokteran, bisa merusak fungsi hati, bisa merusak akal dan lain sebagainya. Hari ini baru terbukti hikmah-hikmah di balik apa yang Allah perintahkan tersebut. Maka kita harus ridho dengan isi dari kitab Allah, baik kita faham hikmahnya ataupun tidak. Apa buah dari iman pada kitab-kitab Allah? Yang pertama, mengetahui perhatian Allah kepada hamba-hambanya, yang mana Allah menurunkan kepada setiap kaum kitab yang menjadi petunjuk bagi mereka. Dia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita pelajari, kita beriman akan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kita akan tahu bagaimana perhatiannya Allah kepada kita. Kita akan tahu bagaimana Allah itu ketika ciptakan manusia, Allah tidak biarkan begitu saja dilepas tanpa aturan. Ya, tapi Allah turunkan kitabnya. Dengan kitab ini kita bisa hidup dengan teratur. Ada yang dirahmati Allah, ketahuilah Al-Qur'an dan sunnah Nabi itu bukan hanya ngatur gimana kita sholat, bukan hanya ngatur gimana kita puasa, bukan hanya ngatur gimana kita naik haji, bukan hanya itu. Tapi di dalamnya banyak aturan yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan kita. Dan aturan-aturan di dalam Quran adalah yang terbaik bagi manusia. Contoh, Allah atur di dalam Quran masalah pernikahan. Diatur dengan baik. Misalnya ketika mencari jodoh, kata Allah, at-tayyibuna lit-tayyibat. Laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik. Aturan pertama. Maka seorang muslim begitu cari jodoh, yang dia cari adalah yang terbaik.
Apakah yang terbaik di sini dari segi face, dari segi wajah, ya, dari segi ketenaran? Bukan. Dalam hadis Nabi sebutkan, falfar bidzatiddin. Pilihlah yang paling baik agamanya. Masya Allah. Ya. Dalam hadis yang lain kata Nabi, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Ya, fankihu. Apabila ada seorang laki-laki yang datang melamar, ya, anak kalian, dan orang ini baik agamanya dan baik akhlaknya, maka nikahkan dia, terima dia. Lihat, ya, Allah berikan aturan bagaimana memilih jodoh. Cari yang baik, baik apanya? Baik agamanya dan baik akhlaknya. Dua hal ini, kalau ada pada pasangan kita, bahagia hidup kita. Ini anak-anak semester 1 kebanyakan belum menikah ya. Belum ada yang menikah kayaknya. Sudah ada yang menikah? Sudah ada yang menikah? Tapi Ustadz, waktunya tinggal 30 menit lagi. Tinggal 30 Apa menit. mau membuka seksi pertanyaan dulu atau lanjut aja? 30 menit itu sudah selesai ya? Iya, maksudnya gimana Ustadz? 30 menit itu di luar pertanyaan? Babak pertanyaan? Sudah semua sudah, ya? Iya. Baik. Saya selesaikan dulu ini baru kita masuk babak pertanyaannya. Baik. Taib. Kemudian yang berikutnya, mengetahui hikmah Allah dalam menurunkan syariat yang sesuai untuk keadaan masing-masing kaum. Pertanyaannya, jadi buah dari iman pada Allah ini kita mengetahui hikmah Allah menurunkan syariat yang sesuai untuk kepada masing-masing kaum. Jadi begini, mungkin timbul pertanyaan, kenapa Allah tidak turunkan satu kitab saja yang berlaku untuk semua manusia? Kenapa harus ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Suhufi Musa, Suhufi Ibrahim, ada Quran? Jawabannya, dia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap zaman itu berbeda dengan zaman yang lain. Orang yang hidup di zamannya Nabi Musa, itu kebutuhannya, perhatiannya, teknologi yang hidup saat itu, aturan hidup saat itu berbeda dengan kondisi kita saat ini. Maka yang cocok untuk mereka adalah Taurat, yang isinya tidak terlalu banyak, atau Ten Commandment itu. Ya, syariat yang simpel. Begitu juga yang hidup pada zaman Nabi Musa, yang hidup pada zaman Nabi Isa, itu berbeda dengan kondisi kita. Makanya masing-masing kaum diberikan kitabnya yang sesuai dengan keadaan mereka. Untuk akhir zaman kita, untuk umat Nabi Muhammad, barulah diberikan satu kitab, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran yang cocok untuk kehidupan kita di akhir zaman ini. Baik, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau ditanya, kami buka pertanyaan. Baik, silahkan kepada adik-adik yang mau bertanya sampai sejauh ini. Sudah ada 2 rukun iman yang 3 rukun iman yang Ustadz Amri share. Barangkali ada dari adik-adik yang mau mempertanyakan atau ada yang masih mau menanyakan konsepnya, belum paham. Silakan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut saja mungkin ya. Ada yang itu, Muhammad Naufal Subhan Fatullah, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Subhan Fatullah dengan nomor stamp 2177041. Baik Ustaz, saya bertanya, berbicara soal iman, bagaimana pendapat Ustadz tentang orang yang dia bilang dia sudah beriman, terus memang kelihatan dari dia kayak sudah sholat, sudah kayak dia mengerjakan rukun-rukun iman, tapi kadang masih ada terselip sedikit kepercayaan yang kayak seperti yang Ustadz bilang tadi, yang bisa dikatakan itu syirik gitu. Kayak dia sudah melakukan semua tentang rukun iman, tapi dia tuh kayak masih ada terselip sedikit pada kehidupan itu, kayak mungkin kalau saya kakeknya meninggal, terus jam tangan kakeknya dia simpan dengan tujuan seperti ini, misalnya ada hal lain yang dia simpan ini jam tangan untuk hal lain misalnya begitu, yang memang mungkin dia percaya akan apa begitu. Dengan pendapat Ustadz. Terima kasih Ustadz. Tadi pertanyaan yang bagus, terima kasih. Muhammad Naufal tadi ya? Ya,
bagaimana dengan seorang yang sudah bersyahadat, kemudian sholat, melaksanakan rukun Islam misalnya, tapi masih ada beberapa keyakinan-keyakinan yang mengandung kesyirikan. Ya, misalnya meyakini beberapa benda itu bisa memberi pengaruh, bisa melancarkan rezeki, bisa menolak bahaya dan lain sebagainya. Kita katakan, ya hendaklah dia meninggalkan keyakinan-keyakinan tersebut. Suatu ketika dalam sebuah hadis yang sahih, suatu ketika ada seorang sahabat Nabi yang memakai gelang dari kuningan. Ya, dia memakai gelang dari kuningan. Kemudian ketika Nabi melihat gelang tersebut, Nabi bertanya kepada sahabat tersebut, ya, untuk apa kau pakai gelang itu di tanganmu? Kata dia, ya Rasulullah, innahal wahina. Kata dia, ya Rasulullah, gelang ini bisa menolak penyakit. Gelang ini bisa menolak mara bahaya. Ya. Maka kata Nabi, innaha inzi'ha. Kata Nabi, buang gelang tersebut. Innaha la yaziduka illa wahna. Sesungguhnya gelang itu tidak menambah bagimu, tidak bermanfaat kepadamu kecuali menambah kelemahan bagimu. Wallah, kata Nabi, demi Allah, jika saja engkau mati dan engkau masih pakai gelang itu berada di tanganmu, lan tufliha abada, maka selama-lamanya kau tidak akan selamat. Ya, ini bahayanya dosa yang berkaitan dengan syirik. Dan satu hal yang harus kita pahami berkaitan dosa berkaitan dengan syirik ini, bahwa apabila seorang hamba itu ada tiga bahaya dosa syirik. Ya, ada tiga bahaya dosa syirik. Dan sebelum kita bahas tiga dosa syirik ini bahaya, yang pertama, semua ulama 4 mazhab sepakat bahwa dosa yang paling besar itu adalah dosa menyekutukan Allah dengan selain. Lebih besar dibanding dengan dosa zina, bahkan meskipun menzinahi ibu kandung sendiri. Lebih besar dibandingkan dengan membunuh, bahkan meskipun membunuh orang tua kita sendiri. Lebih besar dibanding dengan dosa mencuri, korupsi, dan dosa-dosa yang lain. Dosa syirik adalah dosa yang paling besar, dan ini semua ulama sepakat. Dan Nabi dalam banyak hadis ditanya, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Selalu Nabi sebutkan yang pertama, ya, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menyekutukan Allah padahal Dia yang menciptakan engkau. Dan bahaya dosa syirik itu ada 3. Yang pertama, Allah tidak akan mengampuni kalau seorang mati dan tidak sempat tobat dari dosa syirik. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa seorang yang melakukan dosa syirik. Kalau dia mati maksudnya tidak sempat tobat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain itu. Ada yang dirahmati Allah. Saya kasih contoh, misalnya ada seorang yang kerjanya setiap hari mabuk, atau dia berzina, dia pernah berzina. Tapi selain berzina, dia sholat 5 waktu. Kan ada orang begitu. Ya, 5 waktu dia jalan, puasa dia jalan. Tapi karena nafsu, karena situasi dan lain sebagainya, dia jatuh dalam zina misalnya. Dan qadarullah dia meninggal belum sempat tobat dari dosa zina. Dosa zina dosa besar atau tidak? Dosa besar. Dia meninggal tak sempat tobat. Menurut ayat ini yang saya bacakan tadi, orang ini bisa diampuni Allah, bisa tidak diampuni. Meskipun mati tidak sempat tobat. Bisa jadi Allah ampuni dia dengan sebab sholat 5 waktunya. Bisa jadi dia Allah ampuni dengan sebab dia berbakti pada orang tuanya. Meskipun tidak sempat tobat. Ada kisah yang sahih dari Rasulullah, bahwa di zaman dulu ada seorang wanita pezina. Dia berzina. Satu ketika wanita ini sedang kehausan, dia cari minuman di sebuah gurun pasir, dia cari sumur. Kemudian dia mau minum dari sumur tersebut. Begitu dia mau minum, ternyata di samping sumur ada seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Anjing ini mau minum tapi tak bisa turun ke dalam sumur karena sumurnya dalam. Dia tidak bisa turun. Maka wanita pezina tadi kemudian karena kasihan, dia ambil air dari dalam sumur, dia timba air. Dan sesudah dia timba, dia beri minum anjing tersebut. Apa yang terjadi? Allah ampuni dosanya dengan sebab dia memberi minum seekor anjing yang kehausan. Ya. Itu dosa selain dosa syirik. Adapun dosa syirik, kalau seorang mati tak sempat tobat, Allah tidak ampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi
Allah tidak akan ampuni dosa seorang yang melakukan dosa syirik kalau mati tak sempat tobat. Bahaya, itu yang bahaya yang pertama. Yang kedua, dari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang kalau melakukan dosa syirik, maka Allah akan hapuskan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Allah akan hapuskan, ini terutama dosa syirik yang besar. Karena syirik itu ada yang besar, ada yang kecil. Syirik yang besar itu kayak menyembah pada selain Allah, sujud kepada selain Allah. Kalau dosa syirik yang kecil misalnya ria, dia sholat supaya dipuji manusia. Dia perbaiki, dia perpanjang sholatnya karena di depannya, di sampingnya ada calon mertuanya yang sedang sholat. Ya begitu sholat tarawih, baru takbiratul ihram, ternyata di sampingnya ada calon mertua. Maka yang tadinya niatnya baca kulhu, ya tadinya niat baca kulhu, dia jadi baca yasin. ini namanya syirik juga, tapi syirik kecil namanya riya. Nah ini yang kita bicarakan ini syirik yang besar. Bahaya yang kedua, syirik besar itu dia bisa menghapuskan amal kebajikan kita. Saya kasih contoh. Ada seorang yang sholat, dia sholat 5 waktu, dia jaga 5 waktu, puasa dia puasa, bahkan dia naik haji. Tapi dia melakukan syirik besar. Dia minta kekayaan kepada setan, dia kasih tumbal, dia kasih kurban kepada setan misalnya. Jadi yang dirahmati Allah, maka pahala sholatnya, hajinya, puasanya, zakatnya hangus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Wahai Muhammad, sungguh telah diwahyukan kepada rasul-rasul sebelummu dan telah diwahyukan kepadamu kalau engkau melakukan dosa syirik, maka semua amalmu akan dihapuskan dan engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Itu kalau dosa syirik. Adapun kalau dosa yang lain, dosa-dosa besar yang lain, maka dosa besar itu tidak menghapuskan amal-amal kebajikan kita. Saya kasih contoh. Ada seorang yang berzina, misalnya. Dia berzina. Tapi dia sholat, dia puasa, dia bayar zakat, dia naik haji misalnya. Di akhirat nanti, Pak, dosa zinanya itu ada, tersimpan, tercatat. Tapi catatan sholat, puasa, zakatnya tetap ada. Dan itu nanti akan ditimbang di mizan, di timbangan kebaikan, di timbangan amal. Mana yang lebih berat? Ya, mana yang lebih berat? Adapun orang kalau syirik, tinggal dosanya saja yang ada, sholat, puasa, zakat, dan pahala kebajikannya itu hangus. Itu bahaya yang kedua. Adapun bahaya yang ketiga, kalau seseorang masih melakukan dosa syirik, maka Allah haramkan baginya surga. Terutama dosa yang syirik yang besar. Allah haramkan surga selama-lamanya. Ya. Dan tempatnya adalah neraka. Fadhal. Ya. Tempatnya adalah neraka. Berbeda dengan dosa besar. Seorang muslim, seorang mukmin yang melakukan dosa besar, kalau dia melakukan dosa besar, kalaupun dimasukkan ke dalam neraka, selama masih ada iman dalam hatinya, dia akan keluar dari neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Kata Allah, sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah, melakukan dosa syirik, maka sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga. Sungguh Allah telah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Dari yang dirahmati Allah, kita kalau mati bawa dosa syirik besar, belum tobat, kekal dalam neraka. Tapi kalau kita mati bawa dosa besar, bawa dosa zina, bawa dosa nyuri, bawa dosa bunuh orang, pernah caci maki orang, kalaupun kita masuk dalam neraka, ya, dicuci semua dosa-dosa kita, hangus kita, tapi setelah itu akan keluar dari api neraka. Ya. Seorang selama masih ada kalimat la ilaha illallah dalam hatinya, Allah akan keluarkan dia dari neraka. Kalau tidak bercampur dengan dosa syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya itulah kenapa kita harus berusaha menghindari sholat. Tapi menghindari dosa syirik. Tapi saya sholat, meskipun sholat, dosa syirik harus dihindari sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Ya, karena itu bahaya. Wallahu taala alam. Baik, masih ada lagi? Kalau tidak kita lanjut. Baik, ya, kita lanjut kalau gitu ya. Sedikit lagi. Sampai mana tadi? Iman pada. Nah, kita masuk berikutnya, iman pada. Muncul slide saya di situ? Iya, muncul, Ustaz. Baik. Berikutnya, iman pada Rasul-Rasul Allah. Apa maksudnya iman pada Rasul-Rasul Allah?
Yang pertama, mengimani bahwa Allah telah mengutus para rasul dari kalangan manusia dengan membawa syariat. Jadi Allah mengutus para rasul dan rasul ini dari kalangan manusia dan dengan membawa syariat. Dan adik-adik yang dirahmati Allah, Allah mengutus banyak rasul yang disebutkan dalam Quran sekitar 25, dalam Quran dan Sunnah Nabi sekitar 25. Tapi selain itu masih banyak, ya. Sebagian ada yang disebutkan namanya, sebagian tidak disebutkan. Ya, ini yang pertama. Dan rasul yang diutus oleh Allah ini dari kalangan manusia. Tidak ada rasul diutus dari kalangan jin, ya, atau dari kalangan malaikat. Semuanya dari kalangan manusia. Dari Adam sampai Nabi Muhammad semuanya dari kalangan manusia. Kemudian yang kedua, kita mengimani bahwa syariat yang mereka bawa adalah hak, benar dari Allah. Ya. Semua syariat yang dibawa oleh para rasul itu benar datangnya dari Allah. Mereka tidak ngarang. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan Muhammad itu tidak berbicara, ya, dari hawa nafsunya. "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Semua yang apa yang dibicarakan oleh Nabi adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingkari salah satunya dianggap mengingkari keseluruhannya. Apa maksudnya? Kita harus beriman dengan semua rasul, bahwa Allah mengutus banyak rasul. Ya, dan kita harus imani semuanya. Tidak sempurna iman kita sampai kita imani semua rasul-rasul Allah. Kapan kita ingkari salah satu rasul, maka kita dianggap mengingkari semua rasul-rasul Allah. Contoh adik-adik yang dirahmati Allah, ada seorang, saya muslim. Tapi saya tidak percaya kalau Nabi Isa itu Nabi Allah. Saya tidak percaya sama Nabi Isa. Saya hanya percaya sama Nabi Muhammad. Saya tidak percaya kalau Isa itu adalah Nabi Allah. Tidak percaya saya. Ini dianggap tidak sempurna imannya. Bahkan bisa dianggap kufur pada Allah. Ya, kita harus mengimani bahwa Allah telah menurunkan Nabi dan Rasulnya. Dan di antara mereka adalah ya Nabi Nuh, ya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan Nabi-Nabi yang lain. Kita harus imani semuanya. Tidak boleh kita ingkari salah satunya. Dan mengingkari salah satunya dianggap mengingkari seluruhnya. Dan itulah kenapa orang-orang Yahudi dan Nasrani dianggap kafir pada Allah. Saya tanya, orang Nasrani beriman tidak kepada Nabi Isa? Mereka beriman. Apakah mereka beriman pada Nabi Musa? Mereka beriman. Mereka beriman kepada Nabi Ibrahim? Mereka beriman. Mereka beriman pada Nabi Ismail? Mereka beriman. Mereka beriman pada Nabi Ishak? Mereka beriman. Semua Nabi mereka imani. Sampai Nabi Adam mereka imani. Tapi ada satu yang mereka tidak imani. Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keimanan mereka kepada semua Nabi itu dianggap batil, dianggap gagal, dianggap tidak diterima. Karena mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Di dunia ini satu-satunya manusia, umat manusia yang mengimani semua rasul hanyalah umat Islam. Ya, makanya kita ucapkan alhamdulillah. Ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, beriman pada rasul ini dengan mengimani secara khusus nama-nama rasul yang diketahui lewat dalil sahih. Dan mengimani secara global para rasul yang namanya tidak diketahui. Jadi kita imani bahwa ada nabi dan rasul yang disebutkan namanya, ya, dari Nabi Adam, Nabi Nuh, ya, Idris, Hud, ya, Lut, Ibrahim, Yakub, Musa, Isa, dan lain sebagainya kita imani yang ada namanya disebutkan. Adapun yang tidak disebutkan namanya kita imani secara global. Maksudnya kita imani bahwa ada rasul diutus, di setiap kaum ada diutus rasul. Siapa namanya? Yang kita tahu saja yang kita sebut. Ada tidak rasul, ada tidak nabi dari kalangan orang Cina? Ada. Siapa namanya? Kita tidak tahu. Karena Allah tidak sebutkan namanya. Ya, ada tidak nabi yang diutus kepada orang Afrika misalnya? Ada. Karena semua umat manusia Allah kirimkan rasul kepada mereka. Allah kirimkan nabi kepada mereka. Siapa namanya? Kita tidak tahu. Wallahu taala a'lam. Ya. Kemudian berikutnya iman kepada rasul ini dengan membenarkan segala apa yang ucapan mereka yang benar, ya, maksudnya yang sahih. Dan kita membenarkan tindakan dan persetujuan mereka. Ya, kita benarkan sabda Rasulullah SAW yang benar, yang sahih. Ya, begitu juga perbuatan-perbuatan mereka dan persetujuan mereka. Ya, jadi hadis-hadis itu kita harus percaya ketika hadis itu sahih. Ya, adapun kalau dia dhaif atau maudhu kita tidak percaya. Berikutnya, kita mengamalkan syariat Rasul yang terakhir diutus, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dari rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara bentuk iman kita kepada Rasulullah, yaitu kita mengamalkan syariat Rasul yang terakhir diutus. Ya, yaitu syariatnya Nabi
Muhammad. Maka tidak boleh lagi kita mengamalkan syariat nabi-nabi yang terdahulu kecuali kalau itu disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya ada orang dia misalnya menikah lebih dari 4, istrinya 100. Waktu ditanya, kenapa kamu menikah istrimu 100? Dibilang, saya ikut Nabi Sulaiman alaihissalam atau Nabi Daud alaihissalam, istrinya 100. Ya, saya ikut Nabi. Nah ini kita bilang tidak boleh. Kenapa? Karena yang wajib kamu ikuti hanyalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dia minum khamar atau makan babi. Dia bilang, oh karena syariat sebelumnya, saya ikut syariat yang sebelumnya. Itu boleh. Ya, kita katakan tidak boleh. Yang harus kau amalkan adalah syariat Nabi yang terakhir, itu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa buah dari keimanan kita kepada Rasulullah, kepada para Rasul? Yang pertama, mengetahui rahmat dan perhatian Allah kepada hambanya yang mengutus para Rasul untuk memberi petunjuk ke jalan yang lurus dan menjelaskan kepada mereka cara menyembah Allah. Ya, dengan kita beriman pada Rasul ini, kita akan tahu bagaimana rahmat Allah, bagaimana perhatian Allah kepada hamba-hambanya. Allah utus nabi-nabinya. Ya, tujuannya apa? Supaya beri kita petunjuk gimana nyembah Allah, supaya beri kita petunjuk gimana hidup ini menjadi lebih baik, ya, gimana ketika kita menghadapi masalah. Dan Allah ketika ngutus para nabi dan rasul ini, sebagian nabi dan rasul ini dikorbankan di jalan Allah, berkorban di jalan Allah. Ada nabi yang disiksa, ada nabi yang dikejar-kejar, ada nabi yang berusaha mau disalib, ada nabi bahkan dibunuh. Beberapa nabi itu terbunuh. Ya, dan di antara kaum yang berani sekali membunuh para nabi adalah orang-orang Yahudi, Bani Israel. Mereka membunuh para nabi. Termasuk Nabi Isa berusaha untuk mereka bunuh, meskipun Nabi Isa kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, buah dari iman pada Allah, kepada para rasul ini adalah kita mensyukuri nikmat Allah yang besar ini. Ya, diutusnya para nabi adalah nikmat bagi kita. Makanya Allah katakan, laqad manna 'alaikum idz ba'atsa fiikum rasulan min anfusikum. Sungguh Allah telah berikan kalian nikmat yang besar ketika Allah utus kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Adanya Nabi Muhammad itu adalah kesyukuran bagi kita. Adalah nikmat bagi kita. Demi Allah, sekiranya tidak ada Nabi Muhammad, mungkin hari ini, sekiranya bukan karena hidayah dari Allah dan kemudian pengorbanan Nabi Muhammad, mungkin hari ini kita masih menyembah pohon, mungkin kita masih menyembah batu, mungkin kita masih hidup dengan penuh jahiliyah, dengan penuh keyakinan jahiliyah. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan kita beriman pada Rasul ini, maka kita akan mencintai dan menghormati para Rasul karena mereka utusan Allah. Ya, kita akan mencintai mereka, kita akan menghormati para Rasul. Dan juga buah dari iman pada Rasul ini, kita tidak akan berlebih-lebihan kepada para Rasul melebihi batas yang dibolehkan. Ya, karena makanya dalam syahadat kita itu, di antara bentuk syahadat kita kepada Rasulullah adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan kita bersyahadat, kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Beliau hamba Allah, beliau manusia biasa seperti kita. Beliau makan, minum, menikah, merasakan sakit. Ya, ada sisi manusia pada diri Rasulullah. Tapi di satu sisi beliau adalah Rasul, abduhu, hamba Allah, tapi juga Rasulnya. Makanya kita menghormati beliau karena beliau seorang Rasul. Tapi kita tidak boleh berlebih-lebihan kepada para Rasul, berlebih-lebihan di sini sampai menyembah dia, karena itu sudah di luar apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan supaya kita tidak terjadi seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasara misalnya. Mereka karena terlalu mengagungkan Nabi Isa, sehingga kemudian mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iman kepada hari akhir yang kelima. Iman kepada hari akhir ini adalah mengimani terjadinya hari kiamat, bahwa dunia ini akan berakhir, akan ada satu masa, akan ada satu akhir, satu waktu di mana dunia ini berakhir. Ya, hari itu dikenal sebagai hari kiamat. Kemudian sesudah terjadinya kiamat, dunia hancur, langit runtuh, bumi terbelah. Sesudah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bangkitkan kita. Ini ada di antara bentuk iman kepada hari akhir. Kita akan dibangkitkan. Sudah mati, sudah hancur, Allah akan bangkitkan dari kuburan kita. Dan kita harus mengimani akan adanya hisab dan balasan bagi setiap perbuatan. Bahwa nanti setelah kita dibangkitkan, kita akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Dan kita akan ditanyai setiap apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Setiap apa yang kita ucapkan. Wa may yalfizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang diucapkan kecuali ada malaikat yang mencatat.
Kita akan ditanyai untuk segala apa yang kita makan. Kita akan ditanyai untuk segala apa yang kita lihat. Kita akan ditanyai segala apa yang kita lakukan. Ya, di hari kiamat nanti. Setiap perbuatan kita. Dan di antara bentuk iman pada hari akhir, kita harus meyakini adanya surga dan neraka. Bahwa nanti di hari akhir akan ada surga dan neraka. Allah akan berikan balasan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan dengan dimasukkan ke dalam neraka. Dan Allah akan berikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan dengan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian, apa buah dari iman pada hari akhir? Seseorang akan suka melakukan ketaatan karena berharap kenikmatan di hari akhir. Dia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manakala kita meyakini bahwa akan ada surga, di mana dalam surga itu hanya ada kenikmatan, tidak ada kesusahan. Hanya akan ada kehidupan, tidak ada kematian. Hanya akan ada kesehatan, tidak ada rasa sakit. Dan itu kekal, itu selama-lamanya. Maka seorang akan mudah untuk melakukan kebaikan. Seseorang akan mudah untuk melakukan ketaatan pada Allah. Demi Allah, adik-adik yang dirahmati Allah, jika sekiranya kita tahu balasan yang Allah sediakan bagi kita untuk setiap amal yang kita lakukan. Seandainya kita tahu, makanya Nabi katakan, jika sekiranya kalian tahu apa yang Allah sediakan bagi kalian ketika kalian datang sholat subuh di saf pertama, maka kalian akan datang ke masjid meskipun kalian merangkak. Pahala yang besar Allah siapkan, balasan yang besar. Yang kata Nabi, mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terpikirkan oleh pikiran kita kenikmatan di dalam surga yang Allah janjikan. Dan dengan kita beriman pada hari akhir akan adanya hari kiamat, kita akan dihisab, kita akan enggan melakukan maksiat karena takut siksa di hari akhir. Ketika kita tahu bahwa semua ucapan kita akan Allah hisab, akan Allah tanya, maka kita akan hati-hati berbicara. Ketika kita tahu bahwa semua amal kita, perbuatan kita akan Allah tanyai, Allah akan munculkan catatan keburukan kita, maka kita akan takut untuk melakukan maksiat pada Allah. Demi Allah, tidaklah seseorang melakukan dosa maksiat pada Allah kecuali karena berkurangnya iman kita pada hari akhir. Ya, makanya kita harus kuatkan iman kita pada hari akhir. Kemudian, dari rahmati Allah, dengan beriman pada hari akhir ini akan menjadi hiburan bagi orang-orang yang beriman jika mereka kehilangan sesuatu dari dunia. Begitu ada yang hilang, hartanya diambil orang, dia bersabar. Kenapa dia tahu? Karena apabila dia bersabar, Allah akan berikan ganti di hari kiamat nanti. Ya, ketika dia mendapatkan musibah, ya, maka dia akan merasa terhibur, ya, mampu untuk menghibur dirinya karena dia tahu ada hari pembalasan. Ya. Dia dizolimi orang, dia difitnah orang, dia dibully orang lain. Seorang muslim, ya, tidak akan mungkin terpengaruh, tapi dia akan lebih mampu untuk bersabar. Kenapa? Karena dia tahu akan ada hari akhir di mana Allah akan balas perbuatan mereka dan Allah akan berikan dia balasan yang setimpal. Allah akan berikan dia balasan kebaikan jika dia bersabar. Makanya dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapati orang beriman itu tidak mudah untuk bunuh diri. Berbeda dengan orang-orang kafir, begitu ada masalah, dibully, dipermalukan dan lain sebagainya, mudah mereka putus asa dan kemudian mereka menempuh jalan pintas dengan bunuh diri untuk sekedar mendapatkan hiburan. Tapi terakhir, ya, iman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ya, bagaimana cara beriman akan adanya takdir Allah? Yang pertama, kita imani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi secara rinci maupun global dari awal mula sampai selamanya. Bahwa Allah sudah tahu apa yang telah terjadi dan akan terjadi. Allah tahu. Allah tahu kapan terjadinya kiamat. Allah tahu semua di muka bumi ini yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Yang kedua, kita mengimani bahwa Allah telah menulis semua takdir dalam Lauhul Mahfuz. Semua takdir kita. Dalam sebuah hadis disebutkan, Allah sudah mencatat takdir seorang manusia itu 50.000 tahun sebelum diciptakan. Ya, sudah Allah catat. Ya, sudah Allah catat takdir kita di dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian berikutnya, mengimani bahwa apa saja yang terjadi tidaklah terjadi melainkan atas kehendak Allah. Apa saja yang terjadi di muka bumi ini, semuanya terjadi atas, cabut itu nak, cabut. Semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang terjadi di muka bumi kecuali atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan berikutnya mengimani bahwa semua yang ada di alam semesta adalah ciptaan Allah, baik zatnya, sifatnya maupun gerakannya. Semua yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa buah dari iman pada takdir Allah? Yang pertama, senantiasa bersandar pada Allah karena apapun yang terjadi adalah takdir Allah. Seorang muslim yang tahu bahwa apa yang terjadi ini sudah ditakdirkan Allah, dia akan bersandar pada Allah. Ya, karena dia tahu bahwa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Dia tidak akan ujub diri ketika mendapatkan kenikmatan, karena semua kenikmatan datang dari Allah. Begitu seorang muslim dapat nikmat dari Allah, dia tidak ujub. Oh, ini saya dapat mobil karena saya kerja keras, karena saya enggak. Dia tahu itu adalah takdir, ya, itu adalah nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengucapkan alhamdulillah. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia merasa tenang meskipun mendapatkan musibah karena ia ridha dengan takdir Allah. Ini juga yang tak kalah penting. Buah dari iman kita akan takdir Allah. Seorang muslim apabila mendapatkan musibah dia harus sabar. Ya, dia merasa tenang. Kenapa? Karena dia tahu itu adalah dari Allah. Allah memberikan dia musibah itu. Allah sayang. Kita ini orang beriman disayang Allah. Dan kalau Allah berikan kita musibah, pasti yang terbaik. Itu yang terbaik. Ya. Seorang muslim begitu dapat musibah, dia meyakini bahwa Allah kasih musibah. Bisa jadi karena dia pernah melakukan dosa. Dan musibah ini Allah berikan pada dia untuk menghapuskan dosa dia yang telah berlalu. Karena di antara fungsi musibah adalah untuk menghapuskan dosa. Sehingga orang muslim itu tenang begitu dapat musibah. Ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih itu apa yang bisa kami sampaikan hari ini berkaitan dengan rukun iman. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kelemahan kami pribadi. Kami mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada adik-adik sekalian dan ibu dokter kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Sebelum kami tutup, mungkin kami serahkan dulu ke moderator untuk membuka kalau masih ada waktu untuk pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.